Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta kuliah yang saya banggakan, bertemu kembali dengan saya, Pak Abdullah. Kita akan memasuki perkuliahan pada hari ini dengan tema sejarah Timur Tengah modern. Dalam perkuliahan ini, kita akan membagi struktur perkuliahan menjadi 6 bagian. Ya. Yang pertama adalah kita akan memahami sejak kapan dunia Arab itu masuk di dalam sistem hubungan internasional. Ya. Yang kedua, kita akan bicara nanti mengenai kemunculan dinasti Ottoman atau Kesultanan Utsmaniyah. Lalu juga bagaimana yang ketiga tentang perkembangan dari dinasti Utsmaniyah ini sejak awal kemunculannya hingga berakhirnya pada tahun 1924. Yang keempat, kita akan membahas juga pembagian wilayah Timur Tengah akibat dari kekalahan dinasti Utsmaniyah pada waktu Perang Dunia Pertama. Yang kelima adalah bagaimana para penjajah saat itu, Inggris, Perancis, melihat kawasan Timur Tengah itu seperti apa. Lalu yang terakhir, yang keenam adalah krisis tentang Palestina. 6 hal inilah yang akan menunjukkan kepada kita untuk bagaimana kita bisa memahami kawasan Timur Tengah secara utuh, sejarah Timur Tengah modern secara komprehensif dengan memahami 6 hal tersebut. Baik, yang pertama, dunia Arab ini masuk ke dalam sistem hubungan internasional ini bisa dikatakan waktu Kesultanan Utsmaniyah itu runtuh, ya. Jadi Kesultanan Utsmaniyah yang didirikan oleh Sultan Utsman pada abad ke-13, ya, tepatnya 1290-an, ketika kesultanan ini meraih kekuasaan dari penakluk Abbasiyah, waktu itu kekuatan dinasti Mongol, ya. Akibat penaklukan terhadap dinasti Mongol, maka dinasti Utsmaniyah ini mulai muncul. Akan tapi kekalahannya pada 1924 itu mengakibatkan kekuasaan Utsmaniyah yang melingkupi wilayah Timur Tengah, Afrika, dan Eropa ini akhirnya terbagi-bagi menjadi banyak negara. Mayoritas kekuasaan Utsmaniyah itu adalah dunia Arab, sehingga ketika wilayah dinasti Utsmaniyah ini sudah terbagi-bagi, termasuk juga di dalamnya dunia Arab, maka bisa dikatakan muncullah negara-negara nation state yang itu mengikuti sistem hubungan internasional yang dibentuk oleh bangsa Eropa saat itu, ya. Jadi seperti yang kita ketahui, sistem nation state itu berasal dari Konferensi Westphalia, ya, di Jerman saat itu. Kita disepakati bahwasanya sistem negara bangsa itu merupakan sistem negara modern, ya. Sehingga ketika dinasti Utsmaniyah runtuh, dunia Arab pun memakai sistem itu. Maka muncullah negara-negara seperti Irak, seperti Arab Saudi, Bahrain, Turki, dan lain sebagainya. Yang kita kenal seperti hari ini, bagaimana di sana banyak sekali negara-negara Arab di Timur Tengah. Ya, jadi runtuhnya dinasti Utsmaniyah itu bisa dikatakan sebagai awal masuknya dunia Arab di dalam hubungan internasional, ya. Oke. Setelah itu, maka kita perlu mengetahui Timur Tengah modern setelah masuknya dunia Arab itu mana saja sih yang termasuk dengan Timur Tengah modern, ya. Yang termasuk dari Timur Tengah hari ini itu ada beberapa pendapat, ya. Yang pertama itu mengatakan bahwasanya Timur Tengah itu adalah wilayah Asia Barat, lalu di situ juga ada Afrika Utara, dan di situ juga ada negara-negara seperti Aljazair, ya, Mesir, yang tergabung di Liga Arab. Tetapi ada yang mengatakan bahwasanya
Ini yang banyak kita anut hari ini adalah yang dimaksud dengan Timur Tengah hari ini adalah seluruh wilayah Arab yang terletak di Asia Barat dan Afrika ditambah dengan Iran, Turki, dan Israel. Nah, saya kira definisi yang terakhir ini yang dipahami bahwasanya Timur Tengah hari ini mencakup negara-negara tersebut. Lalu berikutnya adalah kita akan memasuki yang kedua tentang apa itu dinasti Utsmaniyah. Ya. Dinasti Utsmaniyah seperti yang saya singgung tadi merupakan dinasti yang didirikan oleh Kesultanan Utsman saat itu, Sultan Utsman pada tahun 1290-an. Ya. Kesultanan ini didirikan untuk mengembalikan kekuasaan kekhalifahan yang saat itu sudah ada, yaitu sejak masa dinasti Umayyah, Abbasiyah. Nah, setelah Abbasiyah ini terputus karena ada serangan dari kerajaan Mongol, ya, yang itu telah mengakibatkan kejatuhan Abbasiyah di Baghdad. Nah, semenjak itu ada usaha-usaha untuk membangkitkan kekhalifahan kembali, ya, dan baru berhasil, ya, itu pada zaman Raja Utsman. Nah, Raja Utsman ini akhirnya bisa mendirikan kekhalifahan atau dinasti Utsmaniyah ini. Dinasti Utsmaniyah ini mencapai masa kejayaannya pada abad ke-16, ya. Kita ketahui banyak sekali penaklukan-penaklukan yang dilakukan sehingga pada masa kejayaannya dinasti Utsmaniyah ini mencapai wilayah-wilayah seperti Eropa Timur hari ini, ya. Bagaimana wilayah-wilayah seperti Bosnia, ya, Moldova, Albania, ya, hingga sampai Asia Kecil, ya, juga sampai ke Afrika. Itu adalah wilayah-wilayah yang sangat luas, hampir separuh dunia dikuasai oleh dinasti Utsmaniyah. Namun setelah itu, setelah banyak mengalami peperangan, baik itu melawan peperangan Kekaisaran Romawi, Kekaisaran Rusia, dan lain sebagainya, pada abad ke-18 sebenarnya penurunan kekuasaan dinasti Utsmaniyah di dunia ini sudah mulai menurun, ya. Karena di situ ada kerajaan Inggris dan Prancis yang lagi jaya-jayanya juga, ya. Jadi waktu itu kerajaan Inggris dan Prancis juga melakukan ekspansi, ya. Ekspansi ke dunia timur yang itu mengakibatkan beberapa wilayah dinasti Utsmaniyah ini mulai dikuasai oleh pihak Inggris dan Prancis, ya. Tetapi ini berangsur-angsur, tidak sekaligus. Jadi sejak abad ke-19, 1800-an itu sudah mulai wilayah-wilayah seperti dekat perbatasan Rusia itu di Moldova itu dikuasai oleh Kekaisaran Rusia, ya. Lalu di daerah perbatasan Austria itu mulai dikuasai oleh kerajaan-kerajaan seperti Inggris misalnya. Namun puncaknya pada tahun 1924, ya, akibat dari Perang Dunia Pertama pada tahun 1914 hingga 1918 itu telah mengakibatkan kekalahan dinasti Utsmaniyah, karena dinasti Utsmaniyah ini bekerja sama dengan Jerman untuk melawan sekutu. Jadi waktu itu Perang Dunia Pertama itu perang antara poros tengah, yaitu dinasti Utsmaniyah dan Jerman, melawan kekuasaan sekutu saat itu. Karena kalah, maka otomatis wilayah-wilayah dinasti Utsmaniyah ini dikuasai oleh sekutu, diserahkan di dalam perjanjian Versailles, ya. Jadi di situ bahwasanya perjanjian Versailles itu mempunyai kesepakatan dinasti Utsmaniyah diberikan ke pihak Inggris dan Prancis, dan sekutu saat itu juga Rusia di dalamnya. Sehingga mulailah ada pembagian-pembagian wilayah kekuasaan oleh Inggris, Prancis, dan Rusia. Sejarah garis besar di dalam pembagian itu kita kenal dengan mandat Inggris dan Prancis. Artinya apa? Ada wilayah yang dikuasai Prancis dalam mandat itu. Misalnya Prancis mendapatkan Lebanon dan Syria, sedangkan Inggris mendapatkan Irak dan Palestina. Tetapi untuk Palestina tidak ada kesepemahaman utuh antara pihak sekutu saat itu, ya. Sehingga wilayah Palestina itu menggantung, ya, karena tidak ada kesepakatan. Oleh karenanya setelah proses kesepakatan akibat kekalahan Utsmaniyah ini, kesepakatan tentang pembagian kekuasaan ini, maka ini ternyata mengakibatkan sesuatu yang
yang ini akan menjadi sejarah dunia yang berdarah-darah hari ini, yaitu krisis Palestina, ya. Yang itu nanti akan kita singgung di materi di depan. Oke, baik. Setelah itu, setelah dinasti Utsmaniyah jatuh, maka peta Timur Tengah berubah secara signifikan dengan hadirnya pihak-pihak Barat di dunia Timur Tengah. Nah, setelah kita memahami sejarah, ada hal-hal lainnya yang harus kita pahami ya dalam mengkaji Timur Tengah. Ada 6 hal yang harus kita menjadikan pegangan agar kita memahami secara utuh. Yang pertama adalah Islam. Ya, apa itu pengaruh Islam di dalam kawasan Timur Tengah? Ya, jadi kehadiran Islam itu kita ketahui sejak abad ke-7 hingga 8 Masehi. Kehadiran Islam ya yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu menyebabkan bagaimana kawasan Timur Tengah yang tadinya merupakan kawasan yang keras, kawasan yang tidak memiliki peradaban, itu menjadi kawasan yang memiliki peradaban yang maju ya. Jadi pengaruh Islam sendiri itu sangat penting untuk membentuk kawasan tersebut ya. Karena terbukti Islam itu berkembang secara signifikan ya, meskipun awalnya dari Arab, tetapi hampir seluruh wilayah Timur Tengah akhirnya menjadi kawasan Islam. Sehingga apa? Kalau kita bicara Timur Tengah, tidak bisa kita tidak melepaskan dari Islam itu sendiri ya. Jadi Islam sangat berpengaruh karena kekuasaannya yang meliputi seluruh wilayah Timur Tengah dan juga merupakan asal dari agama tersebut. Yang kedua adalah dominasi kekuatan luar ya. Kalau kita bicara Timur Tengah pasca dinasti Utsmaniyah, bagaimana kita melihat peran Inggris dan Prancis ya. Mulai dari pembagian negara, di situ ada negara-negara baru seperti Turki, Lebanon, Syria, Irak, Arab Saudi. Ini merupakan, dan juga Palestina, ini merupakan pembagian-pembagian yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan asing ya. Tentunya pembentukan negara-negara ini memiliki tujuan tertentu ya. Bahkan ada bangsa yang tidak diberikan wilayah teritorial seperti Kurdi. Nah, apakah kesengajaan seperti ini ketika Kurdi itu tidak diberikan wilayah tetapi masyarakatnya itu ada di masing-masing negara seperti Turki, Irak, dan Iran? Nah, apakah ini, dan Syria, apakah ini tidak melahirkan konflik? Jadi pembagian-pembagian yang dibentuk oleh kekuatan luar ini sangat mempengaruhi apa yang terjadi di Timur Tengah hari ini, termasuk dengan Palestina ya. Keberadaan Israel itu tidak lepas dari deklarasi Balfour oleh kaum Zionis internasional yang didukung oleh Inggris ya. Jadi kaum Yahudi bekerjasama dengan Inggris ingin mendirikan negara Israel di Timur Tengah. Sehingga apa? Kedatangan Israel ya yang tiba-tiba ini tentu akan menyebabkan kericuhan, ketidakamanan atau potensi konflik bagi masyarakat yang berdiam di situ. Terbukti keberadaan Israel ternyata mendapatkan penolakan karena datangnya dengan koersif, paksaan, dan akhirnya mengusir masyarakat asli sehingga melahirkan konflik yang tidak berujung antara Palestina dan Israel hari ini. Lalu juga ketika kita memahami sejarah Timur Tengah, kita tidak bisa melepaskan dari pengaruh-pengaruh rejim yang ada di sana ya. Rejim di Timur Tengah itu terbagi menjadi 3 ya. Ada rejim yang monarki pro barat ya, ini misalnya Arab Saudi ya, Bahrain. Ada yang republik nasionalis seperti di Iran ya, atau di Irak yang ditandai dengan kekuasaan Partai Ba'ath. Nah, lalu juga ada rezim warisan kolonial. Nah, ada 3 ya. Jadi rezim warisan kolonial ini bisa kita anggap misalnya seperti Israel ya. Pada saat Israel berdiri ya, bagaimana atau di Mesir ya misalnya, bagaimana rezim ini dibentuk oleh Inggris sehingga
mudah dijatuhkan di Mesir, contohnya tahun 1952. Ya. Oke, berikutnya juga memahami sejarah Timur Tengah tidak bisa kita lepaskan dari implantasi Israel tahun 1948. Ya. Jadi memang masuknya Israel ke Timur Tengah ini merupakan konspirasi dari Zionis internasional. Bagaimana Zionis internasional atas nama keyakinannya itu mengatakan bahwasanya tanah Palestina itu adalah tanah yang dijanjikan. Ya. Tetapi apakah dengan asumsi ideologis historis itu lalu semena-mena datang ke sana? Ya. Apakah itu hanya menjadi alasan? Karena kalau memang seperti itu, kenapa tidak datang sebagai migran bergabung jadi warga Palestina? Nah, saya kira itu menjadi asumsi yang dipertanyakan. Ya. Terlepas dari itu, yang jelas ada implantasi. Artinya negara Israel ini negara yang tiba-tiba diadakan, yang didukung oleh PBB. Karena PBB langsung menyatakan mendukung kemerdekaan Israel, mengakui sebagai anggota PBB. Ya, jadi adanya Israel di Timur Tengah ini menjadi salah satu sejarah yang membentuk Timur Tengah hari ini, ya. Karena Israel dianggap ancaman, ya, dianggap sebagai tumor di dalam tubuh kawasan Timur Tengah, dan terbukti setelah Israel ada muncul peperangan-peperangan, mulai dari peperangan tahun 48 sendiri itu ketika Israel datang langsung ada perang, lalu ada perang tahun 56, perang tahun 67, ya. Lalu diikuti dengan Intifada 1, Intifada 2, dan sampai sekarang Palestina itu masih dengan Hamas itu masih sering meluncurkan rudal-rudal ke Israel. Begitu juga Israel menyerang Palestina sejak dulu, sejak kedatangannya sudah merampak, sudah menyerang ke Palestina dengan mengusir penduduk asli. Yang berikutnya adalah berbicara sejarah Timur Tengah hari ini tidak bisa kita lepaskan dari perpecahan etnis dan agama. Ya, jadi Timur Tengah itu terbagi macam-macam agama. Ya, kalau kita bicara dunia Arab itu jangan selalu diidentikan dengan Islam. Ya, memang Islam berasal dari Arab, tetapi Arab belum tentu Islam. Karena apa? Ada Arab yang beragama Yahudi, ada Arab yang beragama Kristen, ada Arab yang beragama Katolik, dan juga wilayah Timur Tengah itu tidak hanya Arab, ada Persia, ya, ada Yahudi. Nah, jadi keanekaragaman itu bisa menjadi penyebab dan pemicu konflik. Ya, bisa saja persoalannya itu bukan antara Yahudi dengan Muslim, tetapi Yahudi dan Muslim itu bisa diorganisasi, bisa diorganize menjadi kelompok yang akan bertikai. Tetapi persoalannya adalah misalnya bagaimana masalah pengelolaan energi minyak, pengelolaan sumber daya air. Nah, ada penyebab-penyebab lain yang menyebabkan perpecahan. Tetapi memang etnis dan agama bisa menjadi sumber daya yang dimanfaatkan untuk terciptanya konflik tersebut. Sehingga kita sering sekali mendengarkan istilah konflik agama Islam dan Kristen, konflik madhab Sunni dan Syiah, konflik antara Arab dan Persia. Padahal permasalahannya bukan inti persoalannya bukan permasalahan antar madhab atau antar bangsa, antara Arab dan Persia, tapi karena urusan politik atau ekonomi politik. Nah, itu nanti akan kita bahas di materi berikutnya mengenai ekonomi politik internasional di Timur Tengah. Berikutnya adalah tentang kekayaan minyak. Bagaimana Timur Tengah ini memiliki kekayaan minyak yang luar biasa, yang karena kekayaan yang luar biasa ini menjadikan daya tarik bagi negara-negara di luar kawasan ini. Kekayaan minyak di Timur Tengah ini hampir mencapai 65% dari cadangan minyak dunia. Maka negara-negara yang tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menghidupkan mesin-mesin produksinya, maka dia akan mencari alternatif ke kawasan lain untuk mencukupi sumber-sumber produksinya tadi. Misalnya Amerika Serikat, ya, sebagai penguasa ekonomi dunia,
untuk menjalankan mesin-mesin produksinya ini pasti membutuhkan energi. Ketika energi di dalam negeri itu tidak memenuhi, bagaimana Amerika mencari sumber energi alternatif lainnya? Sumber energi yang ditemukan saat ini terbanyak adalah di Timur Tengah. Bagaimana kekayaan minyak inilah di Timur Tengah ini membuat negara-negara lainnya itu iri, dan akhirnya bagaimana caranya negara-negara di kawasan lain itu bisa menguasai dengan cara mungkin semurah mungkin atau dengan cara seefisien mungkin untuk menguasai minyak tersebut. Sehingga di Timur Tengah sekarang semenjak pasca Perang Dunia I maupun II sudah mulai muncul perusahaan-perusahaan minyak kerjasama antara negara Barat dengan negara Arab, misalnya Aramco, ya. Di situ juga ada Royal Dutch milik Belanda, ada juga British Oil dan lain sebagainya. Jadi dari kuliah hari ini, ya, seperti yang saya katakan tadi, pasca runtuhnya dinasti Utsmaniyah, ya, maka dunia Arab itu mulai masuk ke sistem hubungan internasional karena dunia Arab sudah terpecah-pecah menjadi banyak negara dengan bentuk nation state, sehingga sejak saat itu bisa dikatakan dunia Arab masuk ke sistem hubungan internasional. Berikutnya juga dalam memahami Timur Tengah kita tidak bisa melepaskan dari 6 hal, yaitu bagaimana Islam sendiri itu membentuk identitas Timur Tengah itu sendiri, karena Islam merupakan agama yang paling banyak dianut oleh negara bangsa di Timur Tengah. Lalu juga bagaimana dominasi kekuatan luar, dalam hal ini adalah negara Barat, menguasai Timur Tengah. Karena apa? Dunia Barat mendapatkan mandat hasil dari perjanjian Versailles tadi, sehingga pengaruh mereka masih sangat kental hingga hari ini. Lalu juga bagaimana rejim-rejim saat ini di Timur Tengah itu apakah sudah legitimate atau masih lemah, karena kebanyakan rejim itu dibentuk oleh Barat yang tidak memiliki legitimasi dari rakyat. Lalu juga yang keempat, ada implantasi Israel pada tahun 48. Inilah yang menyebabkan identitas sejarah konflik hingga hari ini masih terjadi karena adanya keberadaan Israel di Timur Tengah sejak tahun 1948. Lalu juga keragaman di Timur Tengah bisa menjadi sumber-sumber yang diorganize untuk menjadi pendorong terjadinya konflik, ya. Lalu yang keenam adalah bagaimana kekayaan minyak ini menjadi iri, menjadi mangsa bagi negara-negara lain untuk memenuhi mesin-mesin produksinya, sehingga banyak negara-negara di dunia, khususnya dari dunia Barat nih, datang ke Timur Tengah untuk memanfaatkan kekayaan minyak di Timur Tengah. Demikian perkuliahan kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah pemahaman dalam memahami sejarah Timur Tengah kawasan modern. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.